Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema gangguan dan rintangan komunikasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Asyidik Sakti Dwipa Mahakam. Yang kedua, Arti. Yang ketiga, saya sendiri, Aziz Zahid. Yang keempat, Dali Sowakil. Yang kelima, Hikram. Yang keenam, Muhammad Ishaq Al-Ghazi Khudair. Yang ketujuh, Syahrul Amal. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pendahuluan, jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver pada tahun 1949, gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi dibedakan atas 7 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan atau channel noise. Misalnya gangguan pada stasiun radio atau TV dan jaringan, rusaknya pesawat radio sehingga bising dan semacamnya. Yang kedua, gangguan semantik dan psikologis. Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Blake 1979. Gangguan semantik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak, memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Seperti halnya dengan gangguan teknis, maka gangguan semantik merupakan salah satu hal yang sangat peka dalam komunikasi. Banyak kecelakaan transportasi udara terjadi karena kesalahan semantik. Misalnya dalam bulan Januari 1990, pesawat Aviance Lengan nomor penerbangan 52 telah mengalami kecelakaan pendaratan di Kennedy International Airport, New York, Amerika Serikat. Kecelakaan ini terjadi karena kesalahan pengertian bahasa. Pilot yang mengawaki pesawat Aviance menyampaikan kepada pengatur lalu lintas udara di Bandara 45 sebelum pesawat mendarat bahwa "We need a priority. We are low on fuel." Kami memerlukan prioritas dalam keadaan bahan. Karena kata priority ditafsirkan lain oleh letu priority ditafsirkan lain oleh petugas bandara bukan emergency dalam keadaan tut dan masih tersedia bahan bakar yang cukup. Meski dalam keadaan terbatas, maka pesawat diberi kesempatan mendarat lebih awal. Akibatnya pesawat di udara, 73 orang tewas dalam peristiwa tragis ini. Ketika diselidiki oleh Dewan Keamanan Transportasi Udara Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Lee Dickinson, kemudian bahwa pilot dalam kehidupan sehari-harinya memakai bahasa Spanyol. Oleh karena itu, bahasa Inggris yang digunakannya dinilai tidak dalam keadaan darurat, sekalipun dikatakan memerlukan prioritas. Di sini kita melihat bahwa gangguan semantik telah menimbulkan persepsi yang keliru sehingga menimbulkan tanggapan yang salah. Persepsi adalah proses internal dalam diri seseorang yang menerima informasi untuk membuat praduga sementara atau kesimpulan sementara terhadap stimuli yang diterima oleh salah satu panca indera sebelum dinyatakan dalam bentuk pendapat atau tanggapan. Selain rintangan semantik, juga terdapat rintangan psikologis.
Rintangan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu, misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau karena gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang ketiga, rintangan fisik. Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Yang keempat, rintangan status. Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya status antara senior dan junior atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini biasanya membuat perilaku komunikasi selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membuatnya membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya atau rakyat pada raja yang memimpinnya. Yang kelima, rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Dalam studi yang pernah dilakukan oleh William pada tahun 1974 tentang efektivitas pembaruan program KKN di pedesaan, ditemukan bahwa mahasiswa KKN cenderung menggunakan kerangka berpikir teoritis, sementara penduduk desa cenderung berpikir pada hal-hal yang bersifat praktis. William lebih jauh menyatakan bahwa rintangan yang sulit diatasi pada hakikatnya berada antara pikiran seseorang dengan orang lain. Yang keenam, rintangan budaya. Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kondisi komunikasi. Di negara-negara sedang berkembang, masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak, memiliki kesamaan dengan dirinya seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.